A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa kembali sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Jangan pernah lupa sobat winnerku untuk selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Bahkan yang habis mengalami musibah seperti saya kemarin, jatuh dari motor, tabrakan, kita tetap harus mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena Allah masih selamatkan saya. Allah masih berikan saya umur panjang. Allah masih memberikan saya kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Oke sobat winnerku semuanya, karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk ya seputar riyadoh. Umi, bagaimana wanita haid bisa melakukan riyadoh 40 hari? Bersolawat bolehkah gitu ya? Terus bagaimana cara mengamalkan sholawat 4444 kali? Walaupun di video sebelumnya saya pernah sampaikan, saya akan bahas kembali sesuai dengan judul cara mengamalkan sholawat 4444 kali dan kapan waktu memulainya dan kapan waktu mengakhirinya. Artinya per hari itu kalau dalam Islam dihitungnya kapan? Apakah seperti kalender internasional ya, yang Masehi itu yang jam 12 lewat 1 menit, apakah seperti itu? Kalau dalam Islam tidak ya. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama kita bahas dulu waktunya. Waktunya kapan gitu? Waktunya kapan? Apakah ada dalam Al-Qur'an, apa ada dalam hadis ya? Tidak ada memang penjelasan secara gamblang per hari Islam itu ditentukannya kapan, tetapi ada satu hadis yang kita bisa jadikan rujukan. Berpuasalah bila melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri bila melihatnya. Artinya apa? Hilal itu menjadi awal permulaan umat Islam. Berpuasalah ya ketika melihat hilal dan beridul fitri. Hilal yang selalu pasti ditunggu-tunggu ya ketika sidang isbat itu terjadi jam berapa? Terjadi adalah setelah terbenam matahari. Artinya ya setelah sholat maghrib itu kita sudah masuk hari yang baru. Dan menutup hari baru adalah ketika masuk tenggelam esok harinya lagi. Jadi hari dalam Islam itu adalah setelah maghrib. Kalau panjenengan mau mengamalkan satu amalan, misalnya berniat untuk beriyadoh
selama 40 hari. Saya mulai kapan? Mulailah setelah sholat maghrib. Jadi kalau panjenengan sehari baca 4.444 kali sholawat, panjenengan mulai dari setelah maghrib, tutup hingga masuk maghrib esok harinya. Itu udah tutup, 4.444. Kalau mau di hari kedua masuk lagi, berarti nanti setelah maghrib hari kedua. Ditutup lagi, menjelang mau maghrib. Begitu terus. Itulah waktu yang ada dalam Islam, pergantian hari dalam Islam. Jadi jangan salah. Jangan sampai nanti jenengan baca, saya baca setelah subuh, ya, saya anggap sehari itu berarti setelah maghrib. Nah, terus, saya baca setelah subuh, pagi ini, saya tutup sampai esok pagi, setelah subuh lagi. Nah, bukan, itu berarti masuk 2 hari. Gitu. Yang benar adalah baca setelah maghrib, tutup sampai mau masuk waktu maghrib, itu yang benar. Kalau sudah tahu seperti itu, panjenengan udah mulai mengancang-ancang. Kalau buat teman-teman yang udah lama, udah istiqomah dengan amalan sholawat, tentunya mudah membagi waktu untuk membaca 4.444 kali. Bagaimana kalau buat teman-teman yang baru saja mengenal sholawat? Apakah bisa langsung 4.444 kali? Panjenengan mulailah dulu dari amalan yang ringan-ringan. Panjenengan bisa ikuti wirid saya. Kalau sehari belum bisa 4.444 kali, mulailah dengan 1.000 kali dulu. Sehari 1.000 kali. Sholawat Jibril itu sholawat pendek. Lafadznya cukup Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nanti setelah sholat, ya, habis tadi sholat maghrib 200 kali, habis sholat isya 200 kali, habis sholat subuh 200 kali, habis zuhur 200 kali, habis asyar 200 kali. Total berapa? Begitu masuk menjelang penutupan hari setelah asar itu udah 1.000 kali. Udah 1.000 kali panjenengan membaca salawat Jibril, salawat nabinya. Salawat munjiat pun sama. Jenengan kalau bisa misalnya 11, udah 55. Nanti digenapkan jadi 100 karena lafaznya panjang. Jadi agak berat kalau yang baru latihan langsung 1.000, ya. Nanti kalau udah selesai 1.000, saya merasa saya mampu baca 1.000, enteng sekali. Dengan istiqomahkan sebulan 2 bulan, udah enteng, udah biasa, ala bisa karena biasa. Nanti panjenengan tambahkan di sela-selanya. Biasanya kalau orang yang kerja, karena kita diburu waktu harus kembali lagi ke kerjaan, kita nggak bisa tambahkan di waktu sholat. Waktu sholat kita mungkin dijamin dari kantor. Kita baca saja sambil beraktivitas. Sambil ketik-ketik depan komputer sholawat. Nanti ya setelah tadi habis sholat maghrib misalnya 200, isya 200. Kalau mau ditambahkan, Umi kan berarti saya masih kurang 3.444. Nah, yang maghrib karena saya udah nggak kerja, saya tambahi Umi. Bolehkah seperti itu? Boleh. Habis maghrib saya tambah 800 jadi 1.000. Habis isya jadi 1.000. Habis subuh, kalau bagus nih, habis subuh usahakan 1.000. Karena itu mengundang rizki, ya. Seperti amalan penglaris dagangan adalah sholawat Jibril 1.000 kali. Jadi panjenengan di saat belum beraktivitas, usahakan 1.000 setelah sholat. Habis habis maghrib 1.000, habis isya 1.000, habis subuh 1.000. Nah, nanti tahajud panjenengan baca lagi, ya. Tahajud baca 500. Habis sholat duha misalnya 500. Sudah berapa? 4.000. Tinggal 444 kali. Bagi 2. Setelah sholat zuhur 222, setelah sholat asar 222. Ini hanya hitungan perkiraan kesibukan saya. Tapi mungkin kalau panjenengan kesibukannya lebih sibuk daripada saya, panjenengan bisa atur sedemikian rupa gimana caranya. Ditulis-tulis di kertas, buatlah sebuah wirid harian jenengan sendiri, nanti atur. Jadi kesimpulannya, cara baca sholawat 4.444 kali adalah panjenengan bagi-bagi atur-atur selama rentang waktu tadi itu. Setelah maghrib sampai mau masuk maghrib hari berikutnya. Itu caranya. Mau sholawat apapun, mau riyadoh amalan apapun, panjenengan atur-atur bagi-bagi boleh. Boleh kah Umi dibagi-bagi? Boleh. Sekali duduk bagaimana Umi boleh? Boleh, lebih afdal lagi. Tapi gak semua orang bisa langsung sekali duduk selesai gitu, ya.
Kalau sudah tahu seperti itu, ya, kenapa tujuannya membuat wirid harian itu? Tujuannya supaya melatih hati kita, melatih pikiran kita, melatih lisan kita, melatih seluruh tubuh kita untuk teratur siklusnya, menjalankan, mendawamkan, mengamalkan amalan tersebut. Kalau sudah terlatih siklusnya udah tetap, insya Allah kita akan mendapatkan nilai apa itu? Nilai selanjutnya istiqomah. Karena selanjutnya setelah semua rangkaian tadi, kita harus istiqomah. Istiqomah ini penting sekali. Karena istiqomah menjadikan kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Rasulullah pernah menjawab seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT?" Amalan yang istiqomah. Walaupun itu sedikit ya. Yang penting istiqomah. Insya Allah di kemudian hari di video-video yang lain saya akan bahas apa istiqomah dan manfaat-manfaat dari istiqomah itu apa. Fadilahnya istiqomah itu apa. Kan satu firman-Nya Allah dalam surah Fusilat ayat ke-6, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Maka tetaplah berada pada jalan yang lurus, ini artinya istiqomah. Kita diperintahkan Allah memang untuk istiqomah. Dan salah satu nilainya kalau kita itu istiqomah ya, kita terbiasa dengan zikir, dengan wirid, dengan sholawat ya, itu nanti akan ada fadilah yang sangat luar biasa. Setan gak akan pernah mendekat dengan kita. Setan gak akan menjadikan kita bodoh, gak akan menjadikan kita malas beribadah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat di tengkuk kepala kalian saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masing ikatan tersebut tertulis, malammu masih panjang, tidurlah yang nyenyak. Kita ditepuk-tepuk terus sama setan supaya malas, supaya tidur kita nyenyak, tidur kita enak, jadi kita lupa untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk sholat. Apabila dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Apabila dia berwudu, 1 ikatan lagi akan lepas. Dan apabila dia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Sehingga di pagi hari dia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang lapang, kita maksudnya. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, maka di pagi harinya jiwanya kotor dan dia menjadi pemalas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142. Makanya itu kita harus melatih diri kita agar istiqomah dalam kebaikan. Jenengan buatlah wirid sendiri, atur-atur sendiri. Kalau tidak mau pakai yang dari saya, kalau mau mudahnya pakai dari saya, jenengan buka saja di Instagram saya @chefkenzo_official. Jadi latih, riadah itu kan latihan. Latih tadi, tentukan harinya, waktunya, udah mulai, udah tahu kan. Setelah itu bagi-bagi saja. Kalau yang bisa sekali duduk monggo silahkan, tapi kalau yang belum bisa sekali duduk dibagi-bagi. Diatur sedemikian rupa. Paling mudah per hari pertama jangan rakus dulu. Jangan melakukan amal soleh hanya karena nafsu duniawi. Melihat orang di sebelah, di channel sebelah mendapatkan keberkahan karena dia istiqomah 4444 kali, langsung pengen seperti itu, tapi di kepalanya yang dituju adalah dunianya. Jangan. Oh, saya harus latihan dulu. Saya latih dulu diri saya 1000, insya Allah kalau saya sudah istiqomah, nanti saya akan tingkatkan. Semua saya lakukan karena Allah Ta'ala. Intinya pelan-pelan saja, yang penting istiqomah. Kalau sudah 1000 istiqomah, tingkatkan jadi 2000. 2000 istiqomah, tingkatkan jadi 3000. 3000 udah istiqomah, tingkatkan jadi 4444 kali. Itu sangat mudah gitu ya. Usahakan kita memiliki ambang batas minimal. Oh, saya sehari pokoknya minimal 4444 kali. Saya mau istiqomah di angka ini. Jangan sampai turun. Kalau lebih boleh. Lebih-lebih dikit gimana Umi? Nggak apa-apa. Lebih banyak lebih baik gitu ya. Tapi jangan kurang dari itu. Nanti nilai istiqomahnya hilang ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah cara mengamalkan sholawat 4444 kali, dibagi-bagi, diatur-atur sesuai dengan kesibukan kita. Usahakan setelah waktu sholat ya, sebelum kita berdoa kepada Allah, kita sholawat. Makanya kenapa dalam wirid saya setelah sholat itu ada 200 kali sholawat Jibril dan Nabi sama munjiatnya 11 kali gitu ya. Kenapa munjiat 11 kali? Saya pernah terangkan di video yang lama. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat panjenengan. Ya, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau tidak tepat, semua murni dari kefakiran ilmu saya. Monggo panjenengan semuanya
Sampaikan kritik dan saran dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, karena semua apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rabb kita di yaumil akhir kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.